اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله 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 ربي اغفر لنا والمسلمين ووالدينا وأولادنا أستغفر الله 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 ربي زدنا علما نافعا ورزقنا مباركا أستغفر الله 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 ربي هب لنا رزقا واسعا وعملا متقبلا أستغفر الله 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 ربي آتنا حسنة في الدنيا والآخرة أستغفر الله 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 ومنك السلام سلم لنا
Antas salam wa minkas salam. Salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'atayna rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana kul sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah, wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawadisi yamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
mulkihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Putrul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Para perindu Allah dan Rasulnya, para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh berjanji orang-orang yang menjadi murid beliau tidak lain adalah akan menjadi wali-wali kutub nantinya. Subhanallah. Andaikan kita tidak jadi wali kutub, setidak-tidaknya jadi aulia Allah. Andaikan kita tidak menjadi aulia Allah, kita menjadi orang yang dekat dengan aulia Allah. Indah sekali hidup ini. Dengan demikian, jadilah wali Allah. Jadilah cita-cita tidak apa-apa, itu bagus. Karena arti aulia itu adalah kekasih Allah. Indah sekali hidup ini kalau cita-cita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingin menjadi kekasih Allah, kita hayati bagaimana mereka hidup, cara mengenal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cara berkehidupan. Apa yang bisa kita ambil? Karena itu aulia Allah tidak dibatasi oleh keadaan orang. Aulia Allah tidak membatasi hanya orang alim yang dibukakan akses untuk menjadi aulia Allah. Polisi bisa, mantan polisi juga bisa, mantan jenderal bisa, jenderalnya pun bisa, presiden bisa jadi aulia Allah, wali kota bisa jadi wali Allah. Sudah wali Bang Ulun jar. Ya lah. Orang miskin dibukakan Allah akses. Semua manusia bisa jadi akses untuk jadi aulia Allah Subhanallah. Dan menjadi aulia itu gampang, ternyata tidak sulit. Orang-orang yang tidak mengerti menganggap sangat sulit. Ternyata menjadi aulia Allah itu adalah orang yang mampu berakhlak. Akhlak ini kan bahasa yang lebih jahir lagi, etika lah. Dia beretika terhadap Allah Tuhannya. Bagaimana dia beretika? Apa yang seharusnya dia lakukan di hadapan Allah dalam kehidupan ini, dan apa yang seharusnya tidak. Begitu aja kan sebenarnya. Misal tadi meletakkan diri di hati kita ada dendam kepada orang, atau menganggap orang lain salah terus, itu kan sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Sebenarnya menyimpan itu pun tidak enak. Kan ada seolah jauh-jauh sampai ke Mekah sana, sekali keluar berceramah bid'ah. Apa bid'ah semuaan? Gak ada lagi nang bid'ah. Rupanya sebuti satu kata aja nang tahu, bid'ah aja nang tahu. Hah? Ya kan? Hafal hadis ndak juga. Paling 10 buah hadis hafal. Jangan nyembah sekolah itu sampai 10.000 hadis hafal masih mending. Bid'ahkan orang. Kitab Ihya Ulumuddin sesat. Ihya Ulumuddin sesatkan kitab. Seorang satu-satu buku aja ndak ada mengarang. Iyalah. Nah, sekali mengarang plagiat lagi. Nah, plagiat tahu lah biar. Kalau guru siapa nih, guru Erwin kah? Erwin nih tahu banan di plagiat, bisa benci banan di plagiatnya. Inilah, iyalah. Nah, beliau ini dosen di mana? Dosen di Unlam lah. Nah, dosen di Unlam. Tahu banan sih kan plagiat tuh. Orang yang tidak, padahal diri sendiri tidak ilmiah.
Yang ilmiah itu pakai footnote. Ilmiah pakai footnote tuh pakai kutipan. Menunjukkan teori yang kita bangun, ini bahasa ilmiah nih, teori yang kita bangun memiliki landasan teori-teori sebelumnya, tidak asal ngomong. Karena memang hidup itu tidak boleh asal ngomong. Orang-orang seperti itu adalah orang yang rusak hatinya, jauh dengan Allah. Jadi Allah ini menyuruh kita damai-damai saja. Kamu perhatikan diri kamu untuk beramal terhadap Allah. Itu dulu yang utama bagi kamu. Enak sekali kan? Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang mengharap liqa'a, bertemu dengan Tuhan. Nah, bahasa Al-Quran ini kan enak, liqa'a rabbih. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah? Siapa yang tidak ingin melihat Allah? Bahkan orang yang mukmin yang kuat, orang yang yang ingin dekat dengan Allah, pingin jangan hanya di akhirat melihat Allah aja, tapi di dunia melihat Allah. Kalau bertemu melihat Allah enggak artinya melihat Allah. Saya bertemu dengan Habib Faisal dan Habib Alwi, melihat kadang tidak kayak kita tahu itu. Melihat. Bisa aja Bang bertemu melihat lah. Nang satunya buta nah. Melihatnya lagi. Tapi bertemu dia. Falyamal amalan solehan, beramalah amal soleh. Soleh itu artinya suluh itu artinya damai. Jadi kalau diterjemahkan, beramalah kamu dengan amalan yang mendamaikan dirimu. Itu solehan. Arti soleh, arti asal bahasa. Wala yusrik bi ibadati rabbih. Janganlah engkau mensyarikahkan la yusrik dengan satu ibadah rabbih. Ibadah ketuhanan atau ibadah kepada Tuhan. Pandangan orang sufi tasawuf seperti Syekh Abdul Qadir Jalani ini, guru-guru pian semuaan, ibadah itu dipandang beliau seluruh detik-detik hidup ini, dari bangun pagi sampai ke tidur, dan di dalam tidur itu adalah memiliki akses untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita orang awam, ibadah itu hanya terakses di bagian tertentu saja. Waktu apa? Sholat 5 waktu. Ya lah, hanya kita mah beribadah. Selain itu kita tidak lagi terpikir ibadah. Atau waktu mengeluarkan zakat, waktu bersedekah. Ya lah, baru kita memiliki akses beribadah. Tetapi saya memandang dalam pengenalan kepada Allah ini, bukan sekedar apa-apa, setiap detik itu sudah akses untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cara pandang pertama itu yang harus dipahami dulu. Jadi, menjadi aulia Allah itu bukan hayalan. Bukan hayal, bukan. Selama ini kan kayak hayalan. Kadang-kadang, maaf aja lah, kadang-kadang kan orang berkata, entah siapa berkata, saya tidak tahu, oh itu kan amalan-amalan para aulia Allah, kita belum sampai ke sana, tidak mungkin kita ke sana. Nah, itu kan kayaknya di alam khayal ya, bagian wali itu di alam khayangan kah? Seolah-olah kita tidak mampu. Wah, kalau aulia Allah itu dia ingat terus kepada Allah, kita ini bisa ingat bisa tidak. Jadi tidak mungkin kita jadi aulia Allah. Nah, akhirnya aulia itu seolah-olah kayak Bib Faisal, kayak Pak Bib Buya. Seolah-olah aulia Allah itu kayak Pak Bib Abdullah. Jawabannya lah, kita ini jawaban tidak mungkin. Anda pian-pian semua jadi aulia Allah. Karena aulia Allah itu selalu ingat kepada Allah. Kita ini sering kadang-kadang masih mikirkan beras, masih mikirkan nasi, masih mikirkan kehidupan, tidak mungkin jadi. Nah, itu juga sesuatu anggapan yang sangat keliru. Kalaupun itu benar, dibenarkan, oke kita benarkan. Tetapi di sini Syekh Abdul Qadir memberi jalan akses supaya kita bisa ingat 24 jam kepada Allah. Ada tekniknya. Ternyata para aulia Allah itu juga pakai teknik. Bukan bim salah bim bisa langsung, tidak. Itu tertentu saja yang disebut dengan aulia jazbah atau mahjub ya. Atau yang disebut dengan bukan aulia apa istilahnya?
aulia yang disebut dengan dijazbah Allah. Nah, itu sudah tertentu itu. Aulia mazizub ya. Mazizub atau mazub itu tertentu. Tapi selainnya aulia-aulia Allah itu mereka pakai teknik seperti saya gambarkan kemarin. Ada mobil truk amblas, kalau diangkat bisa enggak? Lalu kita berkata, enggak mungkin bisa diangkat. Bisakah begitu? Ternyata ada teknik orang. Truk yang berat itu bisa diangkat dengan apa? Dengan apa? Dengan truk. Nah, dongkrak lah, dengan dongkrak bisa ditarik oleh truk yang lain bisa, ya kah? Macam-macam lah. Subhanallah. Makanya Allah menantang kepada manusia, panfuzu min aktaris samawati wal ardh, tembuslah langit dan bumi itu. La tanfuzuna, kamu tidak akan dapat menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu termasuk di dalamnya adalah teknik, kemampuan, skill, kemampuan mental, rohani. Kalau pian sampai kepada ketuhanan itu sudah menembus langit itu sudah. Sampai ke Sidratul Muntaha, langit keberapa itu? Di atas langit ke-7 itu sudah. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita itu. Karena itu kata saya, di antara yang menjadikan kamu itu syirik. Nah, syirik untuk orang awam, kebanyakan orang awam sama seperti kita semuanya ini harus dipegang. Syirik itu ialah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syirik namanya. Nah, atau mengakui adanya Tuhan selain Allah, itu pertama, tingkat pertama ya sudah kita pelajari. Syirik yang kedua yang harus dipahami, terikat dengan hawa nafsu. Yalah, bal huwa mutabi'atuka hawaka, engkau mengikuti hawa nafsumu. Maka saat kita mengikuti hawa nafsu, kita itu syirik juga bagi makam khawas. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya dalam hidup, maka orang itu juga sebenarnya syirik, yaitu mengikatkan dirinya kepada selain Allah. Padahal orang yang ingin bersatu kepada Allah itu mengikatkan dirinya kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu. Nah, caranya bagaimana kemarin? Caranya dengan menggunakan sabar ilmunya. Banyak cara selain sabar dan muraqabah ya, tapi sabar dulu. Wa antaktara ma'a rabbika syai'an siwahu minad dunya wa ma fiha wal akhirah. Engkau harus memilih keadaan itu, kata saya, bersama Tuhanmu selalu dalam hidupmu, mengabaikan atau tidak mengikatkan dirimu kepada urusan selain daripada Allah, semisal urusan dunia, bahkan urusan akhirat, wa ma fiha, dan apa saja urusan yang di dalam dari akhirat. Subhanallah. Kalau dunia kita ngerti hawa nafsu, sudah penjelasan tentang hawa nafsu kan sudah, atau mengikatkan hidup dengan dunia sudah ngerti kita. Kita ikatkan diri kita kepada Allah dengan memahami tadi Al-Qayyum. Ini mengaitkan hubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kesadaran kita bahwa hidup kita ini bergantung kepada Allah. Berarti kita harusnya terikat dengan Allah, gitu kan. Akhirat juga, urusan akhirat itu kan urusan surga dan neraka yang kita pikirkan. Wahurun, ada bidadari di dalamnya. Wah, jarang enak di akhirat jar. Istri-istri ajwajun mutaharatun. Istri-istri mutaharah, yang selalu suci. Bayangkan. Tertarik kita. Kita tidak memikirkan itu lagi, kata Syekh. Jangan terikat dengan urusan itu. Yang kita pikirkan bagaimana ikatan kita, hubungan kita dengan Allah. Apakah kita ini selalu terikat dengan Allah atau tidak? Itu yang kita renungkan. Urusan akhirat itu urusan gampang aja. Itu maksud saya. Fama siwahu ajza wa jalla ghairuhu. Tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Karena itu kita harus membangun diri kita demi waktu untuk selalu menancapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faijarakanta ila ghairihi, apabila engkau sudah menetapkan kepada sesuatu
selain daripada Allah dalam hidupmu, justru engkau terikat dengan hawa nafsumu. Wah, misalnya terikat dengan, wah, kalau tidak ada rokoknya aku tidak bisa hidup. Wah, itu kan mengikat, terlalu mengikat itu, iyalah. Wah, kalau aku tidak ada istri, aku nih tidak bisa hidup. Nah, itu kan terikat tuh, iyalah. Wah, kalau tidak ada mobil, aku tidak bisa hidup. Nah, ini kan terikat nih. Kalau tidak ada uang, aku tidak bisa hidup. Ini terikat nih, iyalah. Wah, kalau aku tidak makan, ini terikat nih, aku terikat nih. Ada kisah, palu yang jualan obat, pas salah omong, salah omong. Jualan obat, membawa obat di promosi, obat-obat hebatnya. Si obat ini segala penyakit, yang sakit gigi hilang sakit giginya, yang sakit paru-paru hilang sakit paru-parunya. Mau minum obat nih. Yang sakit dadanya hilang dadanya. Nah, pakajut orang dengar. Apa aja palu kada ada yang membelinya obat kumaha, obat segala penyakit. Sekalinya itu hilang dada orang, ada wani orang. Jangan berkata seperti itu. Kita sadar memang kita ini terbatas. Tidak mungkin kita tanpa beras atau tanpa nasi kita bisa hidup. Tidak mungkin kita kan. Yalah, secara logika. Tapi jangan dikatakan seperti itu. Karena Allah menciptakan keterikatan itu sengaja dalam hidup manusia. Sengaja Allah hidupkan itu. Bukan seperti itu kata saya. Begini, dengan beras. Nah, ini kan kadang-kadang pembicaraan terjadi dalam ilmu, biasanya dalam ilmu tauhid lah. Nah, kayak apa ilmu tauhid? Ilmu tauhid yang memberi bekas itu hanya Allah. Yang tidak memberi bekas itu segala sesuatu selain Allah itu tidak memberi bekas. Makan, yang mengenyangkan itu Allah, bukan nasi itu makan. Dicobai orang nggak makan, hanya kelaparan juga. Kenapa jadi kelaparan? Karena Allah memang menciptakan nasi itu, Dia menghamba kepada manusia. Itu hamba sahaya kita, nasi itu hamba sahaya kita itu, ya lah, ya. Makanya kita beli lah. Budak tuh dibeli atau tidak? Budak dibeli atau tidak? Hidup ini kan kita terikat, disuruh Tuhan terikat nih. Tapi sekaligus keterikatan kita itu mengingatkan, menggambarkan taswir. Sebenarnya yang kamu terikat dengan beras, kamu terikat dengan perempuan. Kamu terikat enggak dengan perempuan? Terikatlah dengan istri ya. Nah, biarpun kesini juga kan nanti pulangnya pasti ke rumah lah. Nah, tawam guru abis ini pulang ke mana Pian? Habis ini pulang ke mana Pian? Ke rumah. Oh, ke rumah kalau yang lain. Ya lah. Terikat enggak? Terikat. Tapi engkau harus sadar, keterikatanmu itu ternyata ada yang mengatur semua itu. Maka engkau jangan lupakan ini tolabal musabbab ini, tuntutan yang sifatnya sebab yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kan seperti itu? Ketika makan nasi, betul kita lapar makan nasi. Pada saat kita makan nasi sadar yang mengenyangkan nasi ini, yang mengenyangkan perut kita ini bukan nasi sebenarnya, tapi Allah. Itu saja bisa enggak di dalam hati kamu? Mudah kan mengamalkannya nih? Ketika kita mengatakan hanya nasi mengenyangkan kita, saat itu kita sudah mengabaikan, menutup qaim Allah, menutup kebesaran keagungan Allah yang mengenyangkan kita. Hanya Dia yang bisa memberi bekas kepada kita. Pahamilah lah. Nah, itu ilmu marifatullah tuh, itu yang dikisahkan saya ini. Cuma keliling-keliling ke sana akhirnya. Bila engkau tidak bisa melakukan seperti itu, kata saya, faqad asyrakta, engkau itu sudah berbuat syirik. Wah, syirik, betul, itulah syirik yang sesungguhnya bagi orang yang sudah muslim yang kuat, mukmin yang kuat, naik lagi ke tingkat kawas, bahwa di hatimu ada keyakinan bahwa engkau tidak bisa lepas dari kehidupan yang mengikatmu selama ini. Padahal sesungguhnya
kamu harus punya keyakinan, seharusnya ini yang betul. Tidak ada yang bisa mengikat diriku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betul kita terikat ada istri. Iyalah, coba kalau tidak ada istri. Begitu sakitnya kita. Tapi kita sadar istri kita jadi lengket dengan kita karena Allah. Karena Allah juga menciptakan keadaan itu. Betul. Kita, Rudi. Lengket ya dengan istri masih lah. Nah, saya kalau masih aja tak lengket. Nah, ini penting memahami seperti ini. Maka jika kita tidak meletakkan itu di hati kita mengabaikan kebesaran dan keagungan Allah. Seolah-olah kita sirik. Fahjir wala tarak, waqafa wala ta'manu, waqatasha. Maka waspadalah, kata saya. Jangan engkau gegabah. Jangan engkau tidak memperhatikan problematika. Ini penting bagimu, bagi orang-orang yang sudah di tingkat kawas, menjaga kemuliaan kewaliannya, menjaga kemuliaan citra dirinya di hadapan Tuhan. Nah, citra diri paling bagus, citra dirinya di hadapan Tuhan. Wala ta'man, jangan kamu merasa aman. Jangan kamu merasa aman itu kan berarti lengah akibatnya, enggak? Waqatasa, tidak menyelidiki sesuatu itu. Perhatikan dirimu. Jadi misalnya kita berdagang tanpa sadar, kan kita ini berdagang hari-hari tanpa sadar, kita entah bagaimana timbul di pikiran, wah, syukur aku berdagang, andaikan aku tidak berdagang tidak bisa makan aku hidup ini. Iyalah, kayak itu kelak. Iyalah guru. Kadang-kadang kan kayak itu. Iyalah, bagus kata-katanya bersyukur, tapi kayaknya apa yang terjadi? Apa? Seolah-olah apa, Bar? Nah, seolah-olah dagangan kita itulah yang memberi manfaat yang luar biasa pada diri. Lupa kita kepada Allah yang memberikan manfaat semata-mata itu, semuanya itu Allah. Karena itu hidup manusia itu divariasikan Tuhan. Tidak ada manusia itu pedagang semua, tidak kan? Ada yang pedagang, ada yang jadi tukang, ada yang jadi apa? Ada tukang mengintip orang, ada juga mengintip di pemerintahan, bangnya. Nah, ada proyek pemerintah jadi ajukannya apa tuh? Tender. Ya lah, ngintip aja gawinnya tak. Macam-macam lah. Nah, apalagi ada apalagi pekerjaan servis, macam-macam. Supaya apa? Supaya terlihat sebuah gambaran bahwa Anda hidup selama ini dagangan. Kalau Anda pedagang bukan karena dagangan, yang lain kan juga bisa hidup. Tukang servis juga bisa hidup, tukang juga bisa hidup, pejabat bisa hidup, pegawai bisa hidup, yang tidak pegawai juga bisa hidup, yang hanya menjajakan es krim di jalan pun juga bisa hidup. Bahkan yang tidak punya pekerjaan pun ada di dunia ini bisa hidup. Bahkan yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kemampuan apapun juga, bahkan dia kaya pun ada dalam hidup ini. Siapa contohnya? Anak presiden misalnya. Misalnya kan anak presiden. Nah, misalnya atau anak orang kaya. Dia lahir dari orang kaya enggak dia? Yang lahir nih. Kaya enggak? Jadi kaya dia. Jadi sultan dia. Ngacak pinggang dia. Yalah. Nah, kenapa? Bekerja tidak bisa dia. Bisanya apa kerjanya? Marah-marah aja. Pokoknya dengan teori ekonomi tidak cocok. Yalah. Sekali membuka jualan, marah-marah aja lawan dengan apa? Dengan orang datang nang membelinya anak buah abahnya. Yalah, Bapak. Nah, membelinya anak buah orang tuanya. Misalnya keadaan-keadaan seperti itu ada dalam hidup ini. Penggambaran perbedaan heterogenitas itu, heterogen istilahnya, bermacam beragam keadaan budaya itu mengingatkan kita bahwa engkau tidak boleh menyatakan pekerjaanmu selama ini yang memberimu makan. Ada pekerjaan yang lain kan, yang tidak bekerja pun bisa makan. Lalu siapa sih sebenarnya yang memberi makan nih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya, itulah yang dikatakan dunia itu semu, kehidupan itu semu. Semu itu artinya menipu.
Kadang kita melihat lahirnya seolah-olah dia yang memastikan. Contoh kalau sudah orang semua itu orang yang sudah cinta kepada perempuan, gimana rasanya? Orang sedih juga bagaimana rasanya? Orang sedih itu diberi happy-happy, wah, mana tegang benar sedih, sian. Nah ini telah pala takfalu patatma'inna. Karena itu jangan engkau lalai keadaan-keadaan seperti itu. Patatma'inna, tenanglah dirimu, cambakan hatimu kepada Tuhanmu. Tak seberapa juga umurmu akan sampai, tubuhmu akan ditancapkan di dalam tanah, lalu ruhmu duduk bersandar menerima berita kedatangan malaikat untuk membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan kepadamu. Kemudian sebagian dari pertanyaan-pertanyaan itu sebagian manusia dapat menjawab, sebagian manusia tidak bisa menjawab. Meskipun dia ingin menjawab, mulutnya keluh ketika itu, ruhnya keluh untuk menjawab itu. Kemudian ditempatkanlah dia menurut standar amal-amalnya di dunia ketika itu. Ada ditempatkan yang orang-orang yang al-mujrimun, nakisuru usim, yang kerjaannya kata Al-Quran hanya meminta-minta kepada Allah, minta kembalikan ke dunia. Berulang-ulang dimintanya Tuhannya untuk dikembalikan ke hidup. Dia menyesali keadaan-keadaan seperti itu. Apakah kita tergolong orang-orang seperti itu? Nauzubillah min dzalik. Wala tadafa ila nafsika halan wala maqaman. Karena itu janganlah sampai engkau menyandarkan dirimu itu kepada dirimu sendiri bahkan. Pada diri kita jangan. Kita hanya tahu, kan orang ini ada percaya diri ya kan. Kita tidak percaya diri tapi percaya Allah. Nah, begitu kan bahasanya, percaya Allah. Karena percaya dengan Allah itulah kita yakin menjadi orang yang mandiri. Mandiri, kenapa mandiri kita? Mandiri karena ada qaim Allah, yakin tentang Allah. Halan wala maqaman. Bahkan ketika engkau memiliki keadaan seperti maqaman, maqam atau kedudukan jabatan, jangan kau anggap jabatan itu seolah-olah selama-lamanya pada dirimu. Bisa kan? Apalagi hanya jabatan presiden, gubernur, lurah, RT. Jangan. Nah, itu berbahaya juga. Jadi jangan menganggap sesuatu itu mutlak. Atau lagi yang minus itu salah memahami. Ini paling celaka lagi hidup ini. Salah memahami. Kalau tadi itu masih standar lah. Ini salah memahami, minus jadinya. Minus tuh memahami hidup ini salah. Ada kisah. Ini ada kisah. Lurah ini kebetulan jadi lurah. Dia ini memahami yang tidak boleh menggunakan akal pikiran. Akal pikiran tuh kalau sering-sering digunakan bukan mencerdaskan, tapi makin bauyuh, makin lemah. Karena ujar lurah ini, kalau akal tuh terlalu digunakan terus, akal pikiran terlalu digunakan terus, itu seperti baju juga, sering-sering dicuci, akhirnya kubas. Jadi karena Sidin tidak mau menggunakan akal, jadi Sidin biasa hidup hari-hari. Sidin tuh anak buah Sidin, jadi suruh Sidin. Pas suatu hari Sidin pidato untuk ibu-ibu di kecamatan. Diundangi orang, lurah nih udah siap. Kebetulan asistennya waktu itu Paloy. Paloy ini biasa ada. Udah besok harinya lurah nih tidak mau pikir-pikir, mana teknya lo aja. Itu sudah lurah sudah. Oh, sudah. Ini boleh aja. Ini Paloy ini lucu di kampung, jadi disuruh lurah aja. Jadi asisten Sidin kan. Jadi mau Paloy ini seserabutan juga kerjaan. Seserabutan tahu lah. Anak muda-muda tidak mengerti serabutan itu apa. Campur aduk aja tah. Wah, tek Palu ini pintar sekalinya. Bikin tek tuh bagus. Rapi tulisannya, bos senang mana lu orang lihat. Lihat di lurah bagus. Pas hari esok. Baca tek. Nya kan mau berpikir juga asal baca aja jadi masalah lurah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca para
ibu-ibu, para hadirin sekalian yang berhadir pada hari ini, hari yang cerah, yang indah. Padahal hari hujan. Hari hujan. Tek tertulis hari cerah, indah, bersemangat. Nggak ada pun menggunakan pikiran. Jadi cocok juga Palu ini NB-nya di bawah. NB nambah beritanya di bawah, di belakang. Maka musim banjir guys. Pindah tangkat di banyu nih. Sandal mulai larut nih. Hari yang cerah, indah, tempat yang bersih, daerah kita ini termasuk kawasan yang tidak terkena banjir. Jadi mulai kan banjir, ada mau berpikir. Maka lawas bana Palu mah ada 3 halaman baca bikin teks. Dah ya bisa. Karena itu di pagi yang cerah ini. Khutbah saya ini jangan tulisannya khutbah di situ. Palu tandaki khutbah. Maka belajar agama gunakan hati, gunakan paling banyak ada domainnya kepada Allah itu hati, domain Allah itu hati. Nah, istilah domain sekarang. Kalau domain akal pikiran ini dunia. Yalah. Nah, dunia. Jadi jangan berarti tidak menggunakan pikiran kita. Nah, termasuk tadi itu kita harus pahami keterikatan itu wala maqaman, bahwa kedudukanmu suatu saat akan bisa hilang sirna. Kamu harus sadari itu. Wala tad'u syai'an min jalika, tidak ada lagi engkau bisa mengadu kepada kehidupan itu. Kadang-kadang keberuntungan itu sekali diberikan kita, kemudian keberuntungan itu tidak ada lagi. Fa in ataita halan au aqamta fi maqami falatak baru syai'an wahidan min zalika. Karena itu, nah ini nasihat yang penting kita tutup ini. Bila kamu mendapatkan berita yang baik dari Allah ataukah keadaan-keadaan yang menguntungkanmu, hendaklah engkau diamkan saja, jangan engkau ceritakan. Nah itu, jangan engkau ceritakan. Kalau bisa sampai situ dululah karena waktu terlalu mepet. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya simpulkan di sini bahwa syirik itu menurut Makam Khawas lebih tinggi lagi dari sekedar menyatakan adanya zat Allah, adanya zat selain daripada Allah. Tapi syirik dalam Makam Khawas juga adalah terikat dengan sesuatu yang lain. Sehingga kalau bisa kehendak kita juga diusahakan, kehendak kita tujukan hanya kepada Allah. Nah, itu kalau bisa lagi lebih kawasnya nanti selaras kehendak kita dengan kehendak Allah. Jadilah apa yang menjadi kehendak kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.